ada awal kita berdiri, sebenarnya pabrik awalnya di belakang. Ya itu bangunannya cuma 99 meter, kan kecil ya Bu ya. Produksinya nambah. Ya, dan mitra kami udah banyak dan kita juga ekspor udah alhamdulillah banyak. Oh, jadi sudah ekspor juga malah? Sudah, Iya. Oh, sudah. Terakhir keren. kami Mulai kita ke kapan? Jepang, Oh. terakhir tuh bulan puasa kemarin tuh Bu. Alhamdulillah ada pesanan ke Jepang, itu sekitar 4 ton. Wow. 12.000 tempe. Itu awal ekspor. Enggak, awal kita emang awal ekspor tuh udah dari tahun 2016-an. 2006 cuman kayak pandemi itu agak terhenti kan ya Bu ya gitu. Nah, tahun 2023, 24, 25 sekarang udah mulai berkembang lagi. Kita udah ke Jordania, ke Jepang, ke Korea gitu sih. Kalau awal ekspornya ke negara mana? Awal ekspornya Di itu 2016. ke daerah Korea kan nggak salah. Korea ya. Soalnya di websitenya kan tidak disebutkan ekspor Iya, nih, iya. kita makanya kaget juga nih terus Iya. terang karena kan kita memang menggali dari websitenya awalnya gitu loh. Sekarang kita Ternyata udah sudah. mulai memasarkan ke ekspor juga Pak. Itu nggak cuma di wilayah Indonesia gitu ya. Di Indonesia juga kita sekarang sedang merintis ya. Udah mau buka beberapa cabang. Sekarang udah ada di Bandung, Cianjur, Solo, Bali. Berarti udah ada Sekarang sekarang juga lagi bikin pabrik baru juga di Medan. Oh. Di Medannya di mana, Mbak? Aku kurang tahu ya, soalnya direkturnya juga sekarang lagi di sana. Oh, iya. Lagi mau buat pabrik di sana. Keren. Kalau Yuk, mulai. yuk siap, Oh, ya, silakan dulu ayo, ya, Pak, yuk. ya? Boleh nggak apa-apa, penasaran. Ibu, Oh siap. ibu yang buka cabang rumah tempenya apa kooperasinya? Kenapa Bu? yang buka cabang rumah tempe atau Oh, koperasi? rumah tempenya. Rumah tempenya. Di sananya ada kooperasi juga. Ada. Tiap tempat itu bikin Betul, ada, kopti. Bu. Saya di Bandung itu masih di bawah naungan Koptinya juga, namanya RPI juga. Oh, iya. Cabangnya kita juga sebenarnya sih. Berarti di Bandung sama satu lagi nih yang mau buka pabrik di Medan tadi ya. Di Bali juga kita udah ada pasar. Oh, di Bali Ada juga. 6. Ada Surabaya, Solo. Udah banyak sih Pak. Siap. Yuk. Sedang merintis sih tahun Siap. ini. Wah, keren. Yuk, buka. Ini bukan sepatu ya? Aku nggak Betawi makanya. Kalau tempenya ada berapa jenis? Nah, Kalau tempe ini kita ada GMO sama non GMO sih. Kalau untuk kemasan itu ada 250 gram sama 450 gram. Nah, kalau ini adalah merek Maklon kita. Oh, Maklon. Ibu-ibu, teman-teman kalian ngomongnya. Iya, teman-teman aja, Mbak. Kalau merek Maklon ini bisa ada di Ion. Oh, Bedanya, maaf ya Mbak, bedanya merek Maklon dengan ini berarti nanti kita melabelkan sendiri gitu? Iya, atau- betul. Oh. Jadi kita Misalkan bisa dari- ngambil di sini Betul. tapi dimerekin sendiri gitu ya. Iya. Itu harganya berapa Mbak? Kalau boleh tahu kalau Maklon atau ada ininya, maksudnya ada minimumnya gitu? Ada minimum quantity-nya 100 piece. Oh, 100 piece dengan harga? Harga nggak jauh beda dengan harga yang kita jual. Yang dijual kasar berapa Mbak? Kalau di sini kita jual 13.000. Yang Kalau yang kurang yang ini kita 450. Iya. Oh, yang 250 ini 10. Oh. Lebih banyak organik atau yang GMO Mbak yang terjual? Ini sih banyaknya GMO sama non GMO. Oh, yang maksudnya tapi yang Ada prioritas nggak Iya, produksi prioritasnya. gitu Oh, maksudnya? prioritas produksinya kita sama sih, karena sama. kan di sini by PO Bu. Oh. Jadi produksinya iya. by PO gitu. Jadi kita tampung PO selama 1 minggu gitu kan. Jadi produksinya sesuai PO yang sudah masuk. Tapi rata-rata balance ya sama ya. Iya, sama. kalau boleh tahu Mbak, ini awal berdirinya tuh gimana sih? Maksudnya kenapa itu akhirnya pengen Dibuat RPI ini iya. gitu. Ya, awal berdirinya sih ini kan kita naungan Kopti ya. Nah, Kopti sendiri ini kan punya beberapa anggota atau pengrajin gitu kan. Nah, kita ini pengen buat percontohan tempat produksi modern buatan tempe tuh kayak gimana gitu kan. Terus Yang alat-alatnya di- juga, ya. betul, alat-alatnya pun kita buat sendiri Bu, itu bisa dilihat. Bikin sendiri. Bikin sendiri semua, ini rak-raknya pun dari sini kita buat sendiri gitu. Itu awal mulanya, dan juga
kita kan lihat ya proses produksi tempe itu kalau tradisional Iya. terus Iya. pakai blend oli gitu kan. Nah dari itu kita pengen buat percontohan awalnya, percontohan buat mereka untuk membuat produksi yang lebih modern, higienis gitu kan. Tuh, terus kalau untuk pasar kita nggak menyaingi anggota atau pengrajin ya gitu. Makanya kita kalau pasarnya ini ke pasar modern, bukan ke pasar tradisional. Bukan tradisional ya. Jadi fokusnya memang ke modern ya tuh. Enak ya di mau supermarket ya. Iya, Kalau boleh tahu nih Mbak, maksudnya ada yang maklum, ada yang iya. itu kalian bikin itu biasa tangannya Berapa lama? Nah, kalau tempe di RT ini unik Bu. Uniknya gini, kalau misalkan tempe yang tradisional gitu di luar, itu mereka kan cuma tahan sehari, 2 hari ya. Kalau ini kita tahan seminggu sampai 2 minggu di chiller. Saya juga udah buktiin kok Bu di rumah gitu ya. Bersih ya. Betul. Sama. Dia cuma beda. Cuma beda kemasan dan merek aja sih. Jadi customer kita pun udah tahu sih Bu kalau misalkan Kualitasnya ya. gitu. Dan kalau di sini itu Bu ciri khasnya kulitnya tuh benar-benar Pas. pure buang. Dibuang ya. Karena itu menjadi ciri khas kami dan menjadi supaya daya tahan Lebih lama. tempenya lebih lama. Kan kalau di pasar kan cepet ya. Iya, dan kalau motong tempe kan suka ada kulitnya ya. Betul. Nah itu. Iya benar. Dan pencuciannya juga kadang suka nggak bersih. Itu ngaruh Itu yang juga. mempengaruhi keawetan tempe ya. Iya. Siap. sama tadi kayak misalkan ya visi misinya gitu, apa sih kalau boleh tahu? Kalau untuk visi misi gitu ya, misi kita itu ingin mengangkat derajat harta tempe ya. Oh, Karena iya. kan sekarang ini tempe itu lagi dibawa buat untuk sebagai warisan tak benda. Iya, warisan tak benda Indonesia. berwujud, ya. Tak berwujud gitu. Itu sedang dicetuskan gitu kan. Belum sih, maksudnya belum dijadikan, tapi akan sih karena kita ingin mengangkatlah derajat warisan Indonesia itu berupa tempe, karena orang Indonesia ini sangat banyak banget yang menyukai tempe ya, gitu sih. Apakah akan kayak apa ya kalau misalkan itu legalkan ya? Iya itu. Maksudnya kayak Haki, ya. haki Haki, apa dihakiin, ya. Oh, rencananya akan ke sana. Iya. Jadi kayak mempatenkan ya. Betul. Hasil Indonesia ini punya Indonesia loh gitu ya. Oh, berarti Ada belum proses. sampai sekarang berarti belum dihakiin ya Mbak ya? Kalau mereknya? merek ini udah. Oh, sudah. Udah Tapi kalau merek untuk ini. kayak batik kan hasil warisan Indonesia. Iya, nah tempe itu mau belum di itu. mau di Belum Lagi diangkat. dalam proses. Ya. Masih dalam proses. Sama ini tuh kalau misalkan kayak aspek berkelanjutannya itu dari ini sendiri atau RT sendiri atau apa aja? Aspek berkelanjutan dari RTI sendiri ya kita pengen untuk memasarkan, kita kan sedang masih proses ya untuk menyebarkan di seluruh Indonesia supaya RTI ini ada gitu kan, dan juga ingin menyebarkan untuk seluruh dunia gitu ya, terutama kan daerah Eropa ya Bu ya, itu banyak banget yang orang Indonesia di Betul. sana, tinggal di sana. Ya mahal soalnya. Betul. Emang gitu tempe sih. mahal di sana. Kedelainya aja mahal, jadi ngolah lagi Betul. mahal ya. Dan kita juga yang berkelanjutannya itu terus inovasi produk sih. Mbak, aku nanya deh, ini kan katanya kan tempenya tadi bertahan sampai 1 sampai 2 minggu. Iya. Kalau diekspor berarti paling jauh itu berapa lama? Setahun. Karena dibekukan. Betul. Di freeze dulu ya. Iya. Berarti sama kayak yang kayak dimsum yang begitu-begitulah ya. Kemasannya beda. Apa sama? Sama. Iya. Cuman di- Prosesnya aja. Kalau dibekukan itu dia kemasannya double Bu, karena kan kalau namanya kena es gitu kan ya, tempe takutnya produk lah yang lain bakal hancur kan. betul, benar. Makanya kita double kemasan kalau dibuat ekspor itu gitu. Dia kalau double kemasan itu maksudnya jaminan nggak akan hancur gitu ya? Jadi kayak di vakum, double vakum gitu lah ya. Iya, betul. Prosesnya juga di sini juga untuk sini, ini juga semuanya di sini berarti ya. Di sini. Oke. Kan yang barusan jadi di Bandung. Dan di Solo itu udah jalan atau belum? Udah jalan. Berarti maksudnya segmentasinya yang di sini itu kemana aja, yang Solo rencananya kemana? Kalau untuk Solo itu menyebarkan wilayah kayak Jawa Timur, Jawa Oh, yang Tengah, wilayah Jawa. Iya, itu. Kalau ekspor dari sini semua. Ekspor dari sini. Sementara dari
juga dari sini. Iya. Kalau targetnya berarti kan tadinya mau awalnya itu mau mengenalkan bagaimana menghigieniskan proses Iya, tempe. betul. Nah sekarang target konsumennya berarti udah ke mancanegara ya. Betul. Tadinya sebelum itu Mbak masih kelas Masih apa? ke kelas wilayah Jabodetabek aja. Masih kayak pengusaha lain. Oh, sekarang kita udah mulai menyebarkan, kan kita juga ikut beberapa event gitu ya, itu sebagai ajang promosi kita kan ya Bu ya, wilayah berbagai daerah tersebut gitu dan mancanegara. Sama ini Mbak, kalau SDM-nya misalkan di sini ada berapa pegawai? Sebenarnya SDM di sini hampir 50 ya Bu, untuk produksi, tim manajemen dan juga ada tim olahan gitu, hampir 50 orang. Tapi dia kan ada beberapa cabang gitu ya. Divisi mungkin. Iya, bukan. Lakunya Oh. di setiap cabang. Oh. Berapa orang juga apa Oh gimana? enggak, kalau tiap Produksinya, cabang total itu produksinya. enggak banyak ya Bu. Kalau dia setiap cabang paling 10 orang. Tapi kalau untuk di pusat ini kita hampir 50 orang. Di pusatnya udah 50 cabang kan karena melayaninya belum Iya, belum banyak. Iya. Karena kan pasarnya belum sebesar yang di sini kan. Namanya jadi ekspansi ya. Betul. Ekspansi ya. Kalau misalkan kayak tim intinya gitu itu ada sekitar berapa orang ya? Tim inti kayak tim kantor gitu. Iya. Manajemen kali ya. Manajemen itu kita cuma 7 orang. Wah, keren. Dan kita tuh Mbaknya termasuk manajemen. ya di kantor tuh kita nggak ada bawahan staff-staffnya. Oh, nggak ada Maksudnya gitu. langsung Sama. Oh, jadi semua langsung koordinasi Kayak gitu saya 7 orang. sebagai PPID bertanggung jawab PO pengiriman itu sendiri. Oh. Iya. Memang belum. Belum. Berarti Mbak langsung atasan Mbak itu manajer. Iya, langsung GM. Oh, GM. Berarti nggak banyak ya. Iya. Cuman yang paling banyak itu yang di bawah yang Iya, kita langsung bawaannya langsung ke tim produksi. Kayak saya langsung ke kepala produksi gitu. Tadi kan dibilang ini kan orderan nih Mbak, Iya. apa namanya barangnya, ya PO. Nah kalau misalnya memang ada satu orang yang tiba-tiba tanda kutip beli ngecer itu ada minimalnya atau gimana Mbak? Nah, kalau untuk ngecer kita ngeliat dulu stok Pak. Oh gitu. Iya, stoknya Ah. apakah ada atau Ah. tidak gitu. Biasanya ada di form QC-nya kan. Oh. Jadi berarti kan Mbak kan bilang tadi sesuai PO. Iya. Jadi misalkan PO-nya itu 1 juta. Nah dilebihin atau Dilebihin paling sedikit berapa Bu. persen? Misalkan dari sisa kacangnya tuh kan masih ada kan kadang ya kayak misalkan mereka rebus 100 kilo misalkan ya. Nah itu dari 100 kilo tuh cuma Jadi- kebuat jadi berapa? Nah itu masih ada sisa paling 10 gitu. Oke. Jadi- Jadi masih lebih baik PO ya. Betul. Supaya untuk memenuhi. Iya. Saya mau nanya makanya misalnya nih gini nih, kita kan datang nih Iya. ceritanya nih, Ah. kan kepingin mau beli nih karena mau buat Ada nggak? ya istilahnya buat Oleh-oleh. oleh-oleh. Nah itu gitu tuh bisa apa nggak tuh? Bisa, Sekarang tapi ada nanti berapa saya pasangnya? tanya dulu. Oh Kak. gitu, itu maksud saya menuju itu gitu Atau loh. Bapak nanti di list Oh. itu nanti dikirim atau via Gojek gitu. Atau Oh. kalau sekarang nggak ready berarti ya? Nggak ada yang ready. Ntar saya tanya dulu ya. Ya. Bu. Oke, Oke, siap. Siap. Iya, nggak banyak sih, maksudnya Atau kan paling kita kalau kan ada banyak. kayak Hah? setengah matang itu matang besok ya Pak ya. Oh, oke. Itu ditaruh aja di didiemin meja. aja ya. Oh iya. Boleh. Itu nanyanya itu saya. Strateginya apa? Baik di lokal kan selain yang memajukan higienisnya, sistem Ini sekalian mau alat yang nanyain, modern, mau muter? apa Ntar strateginya dulu. dari RTI itu apa? Ini mau sekalian mau nanti muter Boleh, di di dalam itu nggak sih? masuk Atau nggak sih? Nggak boleh atau sini aja? Kalau itu sih di sini aja sih. Nggak Pak. boleh ya? Oh situ aja makanya. Steril. Oh steril kan? Iya Higienis, siap. ya. Higienis. Strategi yang dilakukan oleh RTI itu Oh, udah apa, sambil Mbak? dibicarain. Strategi untuk Pemasaran. Strategi untuk pengembangan. pengembangan. Baik di lokal kan tadi sudah mulai ekspansi tuh. Ya. Ya, berarti mungkin salah satunya mungkin itu atau ada lain ya. Kalau untuk pengembangan sih kita di ini paling ke misalkan kita udah banyak kita yang jadi lebih ke banyak investasi atau ke investasi ke pengembangan produksi. Kalau kan UMKM diterima di apa PT-PT juga masih langsung ya kayak Iya, tadi Mbak bilang, iya, apa betul. di labelin sendiri ya. Berarti intinya sistem dia baik ini UMKM atau perusahaan oke, tapi sistemnya PO. Iya, BPO. sama ini Mbak. Ini kan kurang lebih udah hampir 10 tahun ya Iya. UMKM berdiri. Itu apa sih kayak kendala atau tantangan terbesar misalkan pernah masuk semua amit-amit ya atau misalkan ada something yang memang benar-benar besar gitu yang masalahnya itu apa yang pernah dihadapi selama 10 tahun? Kalau untuk masalah sih sejauh ini belum ada ya masalah yang paling besar banget gitu ya. Nah kita Yang pun pernah dialami
kita pun kalau misalkan ada retur atau misalkan nggak keterima sama mitra gitu ya, itu paling kita olah lagi kan. Diolah lagi? Iya. Nggak dijual langsung, tapi Enggak, diolah lagi? diolah lagi, olah sama kita, karena kan kita ada produk turunannya ya, ada kayak bacem, yang ungkep, itu ya tadi ya, gitu, nugget, keripik gitu ya. Oh, nugget? Bikin Nugget nugget kita tempe, bikin, nugget iya, tempe. nugget kita bikin juga gitu. Paling kita olah ke situ sih Bu gitu. Jadi kalau dibilang kayak waste-nya itu Ya. kalau ada retur itu kemana? Paling kita ke olahan. Paling olahan Tuh. turunan. Sempat Dan- saya lihat ada salah satu produknya Mbak, ini koreksi kalau saya salah, sempat produksi kayak keripik tempe. Nah, Iya. sempat apakah sampai sekarang masih atau memang sudah enggak sih atau gimana Mbak? Masih. Oh masih. Nah, keripik tempe kita masih gitu. Mm-mm. Sebenarnya di Bogor ini kita ada 2 pabrik ya Bu ya. Ada Oh, gitu. di sini dan juga di Cimandala. Ah. Cimandala yang arah Cibinong Pak. Nah, Mm. itu tuh buat proses produksi olahan keripik di sana yang lebih besar gitu. Nah, keripik dari kami juga ciri khasnya ini kita habis goreng terus kita oven Pak. Oh, Jadi habis nggak goreng kerasa, dioven. jadi nggak Iya, berminyak iya. ya. Oh, oke. Ini Mbak, jenis kacangnya tadi ada, melihat ada 3 atau lebih. 2 sih Bu. Tadi Iya. ada ratit, soybean, sama apa? Poro ya. Poro. Oh itu, kalau itu biasanya kita ada mitra ya Bu ya, dia suka awalnya R&D, kemudian dia pasarkan itu keripik yang kayak misalkan kedelai dicampur sama kacang poro, kedelai dicampur sama kacang merah, kacang Mix ya? hitam, iya mix. Jadi tapi jenis tambahan kacangnya ada Ada, 3 ya? iya, poro, kacang merah, kacang hitam. Oh, iya. Banyak sih Bu sebenarnya yang kayak R&D gitu ya. Buat coba dulu ya. Gitu. Itu salah satu pengembangan juga ya? Iya. Oke. Ya, aku mau nanya lagi Iya, soal yang boleh, agak, maksudnya ini soal SDM lagi. Ini kalau misalkan perekrutan kayak gitu atau misalkan cabang mau buka itu kan misal terpusat Atau di sini dulu deh, atau yang di sini dulu ya, deh. di sini Biasanya perekrutan karyawannya seperti Kayak apa? Ada seperti apa? khusus kriteria khusus atau gimana? Atau memang buka setiap bulan apa gimana? atau misalnya ya direkrut terus kemudian dilatih gitu loh, mungkin seperti itu ya. Iya. Iya. Ah. Biasanya kita ada membuka rekrutan ya Bu ya, rekrutan itu dan karyawannya ini dilatih dulu Pak gitu. Oke. Berapa bulan? Paling sebulan ya Bu, sebulan kita latih gitu, dan dia pun kalau misalkan diproduksi ya Bu ya, nggak langsung di layout basah, paling di layout kering dulu gitu kan. Oh. Pengemasan. Jadi isinya istilahnya diulang. yang tidak beresiko dulu Ya, mungkin Betul, ya. iya gitu. Hmm. Itu sih lebih ke situ dulu, setelah kayak 2 minggu lah ya misalkan di layout atas kering gitu ya, baru kita coba di layout basah gitu. Terus kan tadi kan masalah karyawan, nah untuk masyarakat di sini sendiri ada nggak dari sini edukasi atau pemberdayaan masyarakat sekitar sini? Ada di sini, ada beberapa kan karyawan kami juga orang sekitar sini gitu kan, kayak orang gudang, orang produksi pun ada. Hmm. Berarti memang targetnya juga untuk Iya. pegawai yang lebih dekat ke Betul. sini ya, buat menaikkan apa sih kayak istilahnya pendapatan masyarakat sendiri Iya. ya. Sama ini Mbak, maaf ya, kayak aku mau nanya biasanya kan pegawai terus nggak setiap hari motivasi semangat gitu ya, itu ada kayak buat motivasi mereka nggak, atau event apa ya namanya, pelatihan yang buat motivasi karyawan gitu, biar terus on fire lah. Kita kalau pelatihan ada ya setiap bulan, itu emang ada targetnya gitu ya, setiap bulan harus dilakukan pelatihan untuk karyawan gitu, entah itu pelatihan mengenai apa namanya SOP kayak gitu, entah misalkan mengenai apa belajar di kantor kayak gimana, itu jadi mereka juga Jadi kayak misalkan udah mau masa ini nanti dipindah bagian, jadi materinya beda-beda sih Bu setiap bulannya. Jadi mungkin kayak pada akhirnya bisa semua ya. semua ya. Jadi kalau misalnya ada yang nggak masuk bisa Bisa tercover Iya, gitu ya. betul, Keren gitu. keren. Dan kalau untuk motivasi gitu ya, kita juga itu tuh kan kita ada pelatihan tiap bulan, kemudian ada evaluasi gitu tiap bulan juga, dan juga ada briefing setiap harinya. Oh, setiap hari jam Ah. berapa pagi? Iya. Mungkin mau setiap mulai pagi ya, sih. mungkin ya. Yang kerjanya dia berapa, Mbak? Kalau Produksi. anak produksi sih dari subuh ya Bu ya. Ah. Nah, kalau kantor kita jam 8. Oh, jam 8 Jadi sampai menyesuaikan Sampai jam apa
apa kantornya? Kalau kantor sampai jam 4. Kalau untuk Kalau produksi kadang sampai jam 12 udah beres, selesai udah. ya. Iya. Karena mulainya lebih pagi. Betul. Kalau untuk briefing sih kita mulai jam 9. Oh ya, semuanya ada ya. Iya. Oh, nah berangkat dari situ Mbak. Ini kan produksi. Iya. Mbak bilang tadi kan subuh atau ya kan dari subuh atau sampai siang. Nah, kayak briefing itu tadi kan di stop. Iya. Nah, itu apakah produksinya tetap berjalan atau stop juga? Stop dulu. Oh, jadi nggak masalah. Nggak masalah ya, karena Sistemnya gimana sih, Mbak, untuk untuk briefing produksinya? itu mereka udah beres Bu kalau di layout basah, karena kalau di layout basah itu Berapa dia jam dari duduknya? subuh kan Subuh sampai jam? sampai jam 8 itu Bu. Oh, 4 jam lah ya. Nah mereka jam 8 anak orang kantor udah datang itu, mereka yang di layout basah itu bersih-bersih dulu Bu, bersih-bersih gitu. Setelah itu briefing dulu baru mereka masuk ke layout yang kering, pengemasan, karena yang paling lama ini di pengemasan. Pengemasan yang lebih lama. Berarti intinya kalau udah mulai produksi itu nggak boleh ditinggal sama sekali. Iya. Sampai selesai itu bisa ditinggal ya. Selesai produksi jam berapa Mbak? Kalau ini sih paling lama gitu ya, kalau kadang melembur sore asar gitu Sesuai kan. pesanannya ada berapa Tergantung ya? pesanan betul. Berarti awalnya tuh mulai jam kerjanya dari jam Subuh subuh jam 4, Jam setengah 5. karena kita kan pengiriman jam 5 Bu. Kalau untuk Oh. bahan bakunya Bahan bakunya ada di gudang ada di mana tuh? di ruang Depan tadi ya? Cuma maksudnya Beli pemasoknya siapa? Oh, dari kopi sendiri. Jadi Oh, kopi jadi ini mereka kan yang emang cari. ada Kerjasama. kopi ini kan emang ada atasnya lagi ya, namanya Puskopti. Nah, Puskopti inilah yang menyediakan pengadaan bahan baku. Jadi kopi beli ke Kopi beli ke Puskopti. terus baru tempe ini RTI. diambil. Oh. RTI ini ngambilnya dari kopi. Selain itu nggak boleh. Kalau ngambil bahan baku hanya boleh ke kopi, Iya, nggak boleh ke yang lain. iya biasanya sih gitu. Kualitasnya pun mereka yang tentuin berarti ya. Kalau kualitas kan kita emang udah tahu ya Bu, kualitas harus pakai merek ini gitu kan. Merek bola sih biasanya. Oh, tapi harus pokoknya intinya tetap nggak boleh beli langsung atau Iya. yang lain ya, harus langsung ke Puskopti ya. Kalau untuk tadi kan kita harus PO dulu Mbak. Iya. Nah itu berapa ini sih ada jangka waktunya misalnya paling lambat sebelum hari H dikirim misalnya PO-nya berapa lama gitu maksud saya? Paling lambat itu H-4 pengiriman Pak. H-4 pengiriman itu Mbak. Oke. Iya, karena pembuatan tempe ini membutuhkan waktu 4 hari ya Bu. Oke. Oh siap. Prosesnya kan dari awal cuci, kemudian direndam, kemudian direbus dulu Bu, direbus 2 jam gitu kan. Terus direndam lagi. Oh, didinginin ya, biar Direndam tuh selama 1 malam malah gitu. supaya untuk- kulitnya kupas naik ya. Nanti dan dalam proses pengasaman atau pelekatan kedelai dengan raginya supaya cepat gitu. Nah, jenis raginya itu pun dari kopi. Pokoknya bahan baku semua dari kopi. Betul. Nah itu kopi juga bekerja sama perusahaan. Ada kan kalau tempe ada ya khusus ragi tempe, namanya Raprima. Terus ngobrolnya di mana? Di sana. Iya, Udah. ngobrolnya di mana? Di Sana aja boleh ya. Jadi kita Ngemasnya. langsung. Iya. Biar ngobrolnya enak. Yuk. Pak, videoin Pak.